Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022. Jadi seperti biasanya, satu video saya akan bahas 6 saham. Untuk bagian yang lainnya atau video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung. Untuk yang pertama kali saya bahas adalah saham ITMG atau Indo Tambang Raya Mega Tbk. Jadi untuk weekly chartnya atau grafik mingguannya ini untuk ITMG ya. Jadi dalam beberapa minggu ke depan dia akan berusaha lagi untuk breakout ke atas 45.000. Jadi posisi sekarang dia memang masih sideways. Sesuai dengan yang saya sudah bahas sebelumnya ya. Sideways-nya di range-nya 41275 sampai dengan 45.000. Jadi kalau Anda punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 41275. Maksimum di 37.000. Artinya selama dia masih bertahan di atas 37.000, sebenarnya uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi kondisi saat ini dia sideways tapi dia di jalur uptrend-nya. Kalau ini breakout ke atas 45.000, kemungkinan besar dia akan higher high. Jadi kalau kita lihat di sini ini seperti anak tangga ya, naik kemudian sideways, naik sideways, breakout ya. Kemudian naik sideways lagi, kemudian naik sideways lagi. Jadi dia akan menguji resisten 45.000. Mau buy sekarang boleh aja atau tunggu area buy on weakness setiap 41275 ya. Setiap turun dekat 41275 kalau dia rebound ya di sana langsung kita untuk buy. Memang trading range-nya lumayan sempit sih. Kalau dibilang sempit banget ya enggak sih. Ini masih lumayan lah profitnya 41275. Kemudian pasang trailing stop-nya di 45.000 ya. Artinya kalau dia sudah breakout ke atas 45.000, jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Jadi jaga-jagain kalau dia koreksi lagi atau pullback lagi ya. Itu support resistennya untuk ITMG. Kemudian dari daily chart-nya masih tetap sama ya, kurang lebih masih tetap di area 41275 sampai dengan 45.000. Di tengah-tengahnya saya kasih garis 43.000. Jadi kalau Anda mau tambah lagi setelah dia seperti ini ya, dia turun di bawahnya 41275, kemudian dia rebound naik ke atas 43.000, di sana langsung kita untuk tambah lagi atau average up ya. Jadi tengah-tengahnya ini untuk average up, targetnya resistennya di 45.000. Jadi dia masih sideways, masih cukup menarik ya. Kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Ini sideways, MA20-nya cenderung mendatar tapi dia masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Adaro. Jadi untuk weekly chart-nya Adaro ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan di 3.800 ya. Jadi harusnya yang ngikutin channel saya ini sudah kasih kesempatan sekitar 3.800 dia sempat nyentuh ya. Kemudian dia berhasil rebound. Nah, memang minggu lalu dia sempat breakout ke atas 4.000 ya, sampai 4.020. Tapi penutupannya di bawah 4.000. Sebenarnya masih cukup menarik ya. Trading range-nya dia sideways-nya di area 3.800 sampai dengan 4.200. Itu untuk Adaro. Tengah-tengahnya adalah 4.000. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja atau tunggu di dekat 3.800 ya. Jadi masih cukup menarik sideways range-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4.000 atau 4.020 high-nya minggu lalu, kita boleh buy yang belum punya. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4.200 dengan targetnya 4.400 dan 4.600. Kalaupun Anda mau tunggu buy on weakness, ini sudah saya gambarkan ada 3, maksimum di 3.200. Tapi posisi sekarang sepertinya sih dia masih cukup kuat ya di atas 3.800. Jadi tunggu aja di 3.800. Artinya kalau dia rebound mantul barusan kita buy. Jadi bukan berarti turun langsung kita buy, enggak ya. Tunggu rebound barusan kita buy. Nah, kemudian dari daily chart-nya juga sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya. Gambar garis-garisnya sedikit berbeda ya dengan weekly-nya. Kalau di daily saya gambarkan di 3750 sampai dengan 3860 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya 3750 atau di bawahnya 3860, kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana langsung kita untuk buy. Jadi buy on weakness itu seperti itu. Turun kemudian rebound barusan kita buy. Karena dia posisinya masih sideways, sideways-nya masih bagus ya di jalur uptrend-nya. Kalau memang mau tunggu lagi di bawah ya tunggu aja sekitar 3.400 sampai dengan 3.500 untuk area buy on weakness-nya. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Bumi. Bumi masih tetap sama ya. Jadi trading range-nya itu cukup mudah sebenarnya ya. Sini sudah saya gambarkan 122 130 adalah area buy on weakness-nya di bawahnya. Tapi kalau nggak dikasih 156 ini sudah lumayan bagus ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 156, begitu dia rebound mantul ke atas, di sana langsung kita untuk buy ya. Kalau naik lagi ke atas 189, kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 230 dan 272. Itu untuk Bumi ya. Sejauh ini masih cukup menarik. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 156, maksimum di 122.
perlu diperhatikan kalau dia turun di bawah 120 ya, lebih baik jual dulu semuanya, ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk daily chart-nya di sini, minggu ini dan minggu depan ya, dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 200. Selama dia bertahan di atas 156 sebenarnya masih cukup menarik. Memang di sini sebelumnya dia sempat turun di bawahnya 156, tapi kalau dia penutupannya di atasnya yang sebelumnya sudah jual ya boleh buyback ya seperti itu ya. MA20-nya cenderung mendatar, jadi cenderung sideways di jalur uptrend-nya masih cukup menarik ya. Garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan trailing stop atau stop loss yang bawah, dan yang atas itu untuk average up. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up, begitu dia naik kita boleh tambah lagi ya. Jadi pasang aja automatic order buy dan juga automatic order sell untuk trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS. Memang untuk BRMS ini sudah saya gambarkan ya, 150, 175. Untuk amannya ya lebih baik tunggu ke atas 200. Tapi di sini saya sudah gambarkan garis 175. Kalau dia sudah berhasil naik, ditutup di atasnya, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Untuk yang buy on weakness ya, ini memang cukup menarik. Nah, kalau kita perhatikan candlenya merah, hijau, merah, hijau. Apakah bakalan merah, Pak Sunar? Kalau misalnya Anda takut khawatir ya, Anda bisa tunggu buy on weakness di area 150 ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya, tapi begitu dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana semakin kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 200 breakout ya, target price berikutnya di 250 dan 300 ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini area buy on weakness PTBA di 3710 ya. Ini sudah saya gambarkan. Memang kalau bicara mengenai PTBA ini turunnya karena adanya sentimen atau berita negatif ya mengenai akuisisi PLTU yang di take over oleh PTBA ya seperti itu ya. Nah, apakah dengan akuisisi PLTU yang sedang bermasalah ya, rugi ya, apakah dia akan bisa membalikkan menjadi untung ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi secara manajemennya sejauh ini untuk PTBA sih nggak ada yang kena kasus ya seperti itu ya. Harusnya sih bebas dari praktek suap ya, harusnya seperti itu ya. Jadi kedepannya harusnya potensialnya keuntungannya ada ya untuk PTBA dengan mengakuisisi PLTU itu, mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini hanya reaksi jangka pendek aja mudah-mudahan. Tapi ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ya, buy on weakness di 3710. Begitu dia koreksi berhasil rebound, di sana sebenarnya kita untuk buy. Nah, kita buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Ini support resistennya untuk weekly chart-nya. Kalau dia berhasil rebound lagi ke atas 4130, boleh tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 4250 tambah lagi. Jadi sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kemudian untuk daily chart-nya di sini sudah saya gambarkan ada area buy on weakness, saya gambarkan dua ya. 4130 dan 3930 di sini ya. Ini untuk PTBA dan yang paling bawah 3710 ya. Sudah dikasih kesempatan. Memang kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini saya perpanjang aja ya 3710 yang saya berikan ya. Jadi ada 3 area sebelumnya buy on weakness-nya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3930 dalam minggu ini kita boleh buy. Yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up silakan naik ke atas 4010 tambah lagi, target price berikutnya dia akan menguji 4130. Jika dia berhasil breakout lagi ya kita boleh tambah lagi ya seperti itu ya. Ya sebelumnya ada yang tanya di komentar ya, lupa Sunar kalau naik tambah terus kapan take profitnya, kapan cuannya? Ya cuannya atau take profitnya kalau sudah kena trailing stop. Jadi kita maunya untung besar ya. Jadi kalau dia sudah naik kita boleh tambah lagi kalau selama uptrendnya masih bagus. Tapi di sini jangan terlalu agresif karena ini MA20-nya sudah mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Sebelumnya dia drop ya karena adanya berita akuisisi PLTU ini. Tapi selama dia masih bertahan di atas 3710 itu masih cukup menarik ya. Jadi dia kan berhasil rebound ya seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, mudah-mudahan lancar. Naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk emiten India. Ini masih sideways juga, trading range-nya sudah saya gambarkan 2980 dan 3300. Yang mau tunggu buy and weakness ya tunggu aja di 2700, maksimum di 2250 sampai dengan 2390. Jadi mau buy sekarang boleh aja atau tunggu dekat dengan 2980, kalau dia rebound mantul kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Nah, di sini resisten 3.300 apakah bisa ditembus lagi ke atas Pak Sunar? Masih ada peluang ya. Jadi selama bertahan di atas 2.700 dia masih memungkinkan untuk breakout lagi ke atas 3.500 dengan targetnya di 4150. Itu untuk India. Ini secara weekly-nya support resistennya
Kemudian dari daily chart-nya dia akan menguji 3270 ya. Memang kalau kita bicara mengenai resistennya 3270 ya, ini sudah 2 kali gagal ya. Dia tembus kemudian turun ya. Ini tembus 2 atau 3 hari kemudian turun lagi. Nah, kita jangan terlalu kaku. Dalam arti kalau minggu ini dia berhasil rebound, bukan rebound ya, breakout ke atas 3270 ya, kita boleh buy up, average up, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Naik lagi ke atas swing hanya di sini ya 3420 ya. Naik ke atas 3420 mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya di 3660 dan 4000. Kalau misalnya Anda nggak mau buy sekarang karena ini sideways-nya di area 2980 dan 3270, Anda mau tunggu di 2980 boleh ya. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia turun koreksi seperti ini ya. Ini sudah dikasih ada 3 di sini ya. Begitu dia rebound mantul ke atas di sana kita untuk buy ya. Jadi sebelum penutupan kita boleh buy kalau dia sudah berhasil rebound atau besok paginya kita buy ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, naik ke atas 3270 kita buy, buy-nya bertahap aja, breakout ke atas 3420 tambah lagi ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan support resistennya. Trennya uptrendnya sebenarnya masih cukup menarik ya. MA20 nya masih mengarah ke atas, cara mudahnya seperti itu ya. Ya harganya memang kecenderungan masih sideways ya, tapi ini masih menarik. Kalau mau buy, kalau misalnya Anda nggak keburu-buru ya tunggu aja buy on weakness lebih baik ya. Kalau dia rebound barusan kita buy. Jadi buy-nya bertahap, naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Kurang lebih cukup ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Jangan lupa cek playlistnya di bawah ini ya. Di bawah video deskripsi, di bawah ini untuk yang video-video lainnya untuk analisa saham untuk minggu ini 24 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2022. Cukup sekian, terima kasih, tetap semangat.